Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Putri Saipudin dengan NIM 21030707012, kelas AK 501, mata kuliah Analisis Sekuritas dan Portofolio dengan dosen Ibu Murdaningsih. Di sini saya akan mempresentasikan analisis rasio keuangan untuk mengukur kinerja keuangan PT Map Boga Adi Perkasa Tbk. Yang pertama ada latar belakang. Rasio keuangan menggambarkan suatu hubungan atas pertimbangan antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain dan dengan menggunakan alat analisis berupa rasio. Rasio ini akan dapat menjelaskan atau memberikan gambaran tentang baik atau buruknya keadaan suatu posisi keuangan suatu perusahaan, terutama apabila angka tersebut dibandingkan dengan angka pembanding yang digunakan sebagai standar. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja keuangan PT Map Boga Adi Perkasa melalui analisis rasio likuiditas dan profitabilitas dari tahun 2018 hingga 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam aspek rasio likuiditas, perhitungan rasio lancar dan rasio tetap perusahaan menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Hal ini menandakan bahwa kemampuan perusahaan dalam membayar hutang secara lancar mengalami peningkatan. Meskipun kenaikan tersebut tidak begitu signifikan dari tahun ke tahun, baik dalam rasio lancar maupun rasio cepat, di sisi lain dalam aspek rasio profitabilitas perhitungan ROA/ROE, perusahaan menunjukkan fluktuasi dalam menghasilkan keuntungan. Ini mengindikasikan bahwa tingkat pengembalian aset, modal, dan investasi modal dalam perusahaan bervariasi, terutama selama periode dampak besar dari pandemi COVID-19. Namun, setelah periode tersebut, kondisi keuangan perusahaan kembali membaik. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama, objek penelitian. Pada objek penelitian ini adalah PT Map Boga Adi Perkasa Tbk yang beralamat di Gedung Syahid Sudirman Center, lantai Jalan Jenderal Sudirman, KAF 86, Karet Tangsih Tanah Abang, Jakarta Pusat DKI 1. Jakarta 10220. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder, yaitu informasi yang diperoleh dari perusahaan sebagai subjek penelitian yang telah diolah dan terdokumentasi secara internal. Jenis data ini mencakup sejarah perusahaan, struktur organisasi, dan laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan pada tahun periode Desember 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 ini dijadikan sebagai bahan analisis dalam penelitian dan meliputi informasi yang diperoleh dalam penelitian ini. Yang bagian C, metode pengumpulan data. Plan ini dilaksanakan melalui pendekatan studi pustaka yang mengacu pada penggunaan literatur terkait dengan topik yang dibahas dalam penulisan jurnal ini. D, analisa data. Dalam menganalisa data penulis menggunakan metode sebagai berikut. Yang pertama, metode deskriptif, yaitu dengan mengumpulkan, mengolah, dan menginterpretasikan data yang diperoleh sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai keadaan yang teliti. Yang kedua ada analisis rasio. Dalam melakukan penelitian ini, analisis laporan keuangan perusahaan dengan menganalisis rasio likuiditas dan rasio profitabilitas. Selanjutnya, hasil dan analisis. Yang pertama ada rasio likuiditas. Rasio lancar atau current ratio mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Rasio lancar menghitung kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar. Rumusnya yaitu current ratio, current asset dibagi current liability, lalu dikali 100%. Di sini hasilnya pada 2018 current rasionya 1,045. Pada 2019 0,976. Pada 2020 0,568.
pada tahun 2021 0,577 dan pada 2022 yaitu 0,532. Rasio lancar pada tahun 2019, penurunan kemampuan pembayaran juga di tahun 2019. Analisis menunjukkan bahwa terdapat ketidakseimbangan perbandingan antara aset lancar dan liabilitas lancar, terutama pada tahun 2019 dan 2022. Selanjutnya ada rasio cepat atau quick ratio. Rasio cepat adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek tanpa mengandalkan persediaan. Berikut rumusnya yaitu quick ratio sama dengan aset lancar dikurangi persediaan dibagi dengan kewajiban lancar. Di sini hasilnya yaitu pada 2018 0,652, 2019 0,590, pada 2020 hasilnya 0,439, pada 2021 0,397, pada 2022 yaitu 0,33334. Pada tahun 2019, PT MAP Boga Adi Perkasa mengalami penurunan rasio cepat sebesar 9,42% dari tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan oleh peningkatan signifikan pada liabilitas lancar tanpa diimbangi oleh peningkatan yang sebanding pada aset lancar. Terlihat kecenderungan pertumbuhan negatif pada rasio cepat dari tahun 2020 ke 2021 dan dari tahun 2001 ke 2022. Penurunan ini disebabkan oleh peningkatan persediaan yang tidak sebanding dengan pertumbuhan aset lancar, sehingga persediaan menjadi aset kurang likuid. Selanjutnya ada rasio solvabilitas. Yang pertama, debt to equity ratio atau DER. Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya proporsi utang terhadap modal. Tingkat rasio yang rendah menunjukkan kondisi perusahaan yang semakin baik karena porsi utang terhadap modal semakin kecil. Berikut rumusnya yaitu DER sama dengan total liabilities dibagi dengan total equity. Hasilnya di sini yaitu pada 2018 0,610, pada 2019 0,673, pada 2020 1,394, berikutnya 2021 1,179 dan yang terakhir 1,193. Terjadi peningkatan DER sebesar 10,325%, menunjukkan ketergantungan lebih besar pada utang tanpa peningkatan ekuitas yang sebanding. Kualitas manajemen utang mengalami penurunan. Tren 2019 sampai 2022 yaitu DER meningkat dari 2019 ke 2020, kemudian cenderung menurun dari 2020 ke 2022. Pengaruh signifikan dari penambahan ekuitas dan pengurangan utang memengaruhi perubahan DER. Selanjutnya ada rasio profitabilitas. Yang pertama ada rasio pengembalian atas aset, yaitu ROA. Mengukur laba yang dihasilkan perusahaan dari total aset yang dimiliki, semakin besar rasio pengembalian atas aset. Rumusnya yaitu ROA, net income, dibagi dengan total aset. Hasilnya yaitu pada 2018 0,064, pada 2019 0,080, pada 2020 min 0,067, pada 2021 min 0,004, pada 2022 yaitu 0,057. Sebelum COVID-19 2018 sampai 2019, ROA meningkat 26% dari 6,36% menjadi 8% berkat pertumbuhan laba neto dan pendapatan usaha. Dampak COVID-19 yaitu ROA turun drastis menjadi minus 0,067 pada 2020 dan 2021 akibat penurunan pendapatan yang signifikan menyebabkan kerugian berturut-turut. Pemulihan ROA yaitu terjadi kenaikan ROA di tahun 2021
dan 2022 karena efisiensi operasional dan pengelolaan aset yang lebih baik dengan pertumbuhan sales dan revenue revenue melebihi operational expense. Yang kedua ada rasio pengembalian atas ekuitas atau ROE. Mengukur efisiensi perusahaan dalam menggunakan modal pemegang saham untuk menghasilkan laba. Rumusnya yaitu ROE sama dengan net income dibagi dengan total equity. Hasilnya pada 2018 yaitu 0,102, selanjutnya ada 0,134 pada 2020 minus 0,162 pada 2021 minus 0,010 dan pada 2022 yaitu 0,124. Tren 2018 sampai 2019, ROE meningkat signifikan dari 10,235% menjadi 13% karena pertumbuhan laba tanpa peningkatan ekuitas menunjukkan efisiensi penggunaan modal. Kecenderungan peningkatan ROE tahun 2020 sampai 2022 meskipun mengalami kerugian pada 2020 dan 2021, ROE terus meningkat pada 2022. Upaya peningkatan penjualan, pengeluaran efisien, dan manajemen beban bunga berkontribusi pada pertumbuhan positif. Pengaruh penurunan ekuitas dan efisiensi operasional yaitu meskipun ekuitas terus menurun, perusahaan berhasil meningkatkan net income secara signifikan di tahun 2022, menunjukkan efisiensi operasional dan penggunaan modal yang baik. Berikut kesimpulannya yaitu analisis rasio dapat digunakan untuk menilai kinerja keuangan suatu perusahaan. Analisis ini dilakukan dengan membandingkan kinerja laporan keuangan serta mengukur rasio keuangan berdasarkan data keuangan entitas. Rasio keuangan yang dianalisis terdiri dari rasio likuiditas, rasio profitabilitas, dan rasio manajemen utang. Dalam analisis ini dilakukan pada PT Map Boga Adi Perkasa Tbk yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri, retail, dan layanan makanan. Hasil analisis menunjukkan bahwa kondisi finansial sebelum dan sesudah pandemi COVID-19, yaitu PT Map Boga Adi Perkasa Tbk mengalami pemburukan kondisi finansial yang cukup signifikan, mulai dari adanya penurunan tingkat optimalisasi perusahaan dalam menghasilkan profit yang dibuktikan dengan penurunan nilai rasio-rasio profitabilitas perusahaan, adanya penurunan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya menggunakan aset lancar, sehingga perusahaan dapat disimpulkan menjadi kurang likuid pada masa setelah pandemi yang dibuktikan dengan adanya penurunan nilai rasio-rasio likuiditas PT Map Boga Adi Perkasa Tbk serta penurunan kemampuan manajemen utang pada masa setelah pandemi COVID-19 yang dibuktikan dengan adanya penurunan nilai DER perusahaan. Analisis teknikal. Pengukur ini menampilkan gambar analisis teknikal yang real-time untuk kerangka waktu yang dipilih. Rangkuman Map Boga Adi Perkasa Tbk berdasarkan pada indikator-indikator teknikal yang paling populer. Terlihat pada gambar bahwa PT Map Boga Adi Perkasa Tbk adalah salah satu saham di sektor industri makanan yang cukup aktif. Di gambar tertera bahwa konsumen sangat tertarik membeli produk makanan di PT Map Boga Adi Perkasa Tbk. Indikator teknikal menunjukkan hasil yang lumayan cukup bagus. Selanjutnya ada pada likuiditas. Rasionya pun menunjukkan bahwa perusahaan mungkin menurun pada tahun 2019, tetapi perusahaan mungkin tidak secepat pesaingnya dalam mengonversi aset menjadi kas. Berikut ada efisiensi pasar. PT Map Boga Adi Perkasa MBA merupakan salah satu anak perusahaan dari grup Map dan merupakan pemain utama di bidang kafe dan restoran di Indonesia. Sebagai perusahaan yang menyediakan berbagai jenis kebutuhan sehari-hari, MBA cenderung memiliki bisnis yang stabil dan adanya peningkatan yang pasti selalu dibutuhkan.
meningkatnya penjualan dan prospek MBA ke depannya masih bagus. Selanjutnya, dalam kekuatan pasar yang dimiliki MBA, contohnya Starbucks, juga selalu berinovasi dari segi pola servis hingga penyediaan produk yang selalu diupdate sesuai dengan selera pasar. MBA juga menyediakan produk lokal atau UMKM dan pastinya seimbang dengan produk impor. Penting untuk dicatat bahwa tidak ada pasar yang sepenuhnya efisien dan efisiensi pasar bisa berubah seiring waktu. Selain itu, adanya anomali atau ketidakseimbangan informasi bukanlah suatu kejadian yang langka di pasar keuangan. Oleh karena itu, investor tetap perlu berhati-hati dan melakukan analisis menyeluruh sebelum membuat keputusan investasi. Berikut presentasi analisis yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata atau salah penulisan, mohon maaf. Sebelumnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.